Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subeki dengan NIM 415191200052 akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas ya TB1, yaitu terkait matkul analisa berorientasi objek. Di mana tugasnya itu adalah kita itu menganalisa ya sebuah study case, yaitu berkaitan dengan layanan kurir on the spot. Jadi di situ kita ditugaskan untuk suatu membuat use case, diagram activity, SST, dan juga state machine diagram. Secara umumnya, secara generalnya, gambaran sistem tersebut merupakan yang akan dibahas mengenai sistem aplikasi layanan kurir on the spot adalah mengenai layanan kurir dan juga pelanggan. Ya. Jadi dalam sistem tersebut nantinya pelanggan akan memesan dari websitenya untuk mengantarkan barangnya ya, yang nanti akan dijemput oleh pengemudinya gitu. Nanti dari pengemudi tersebut akan menjemput ke lokasi pelanggan dan mengantarkan barang tersebut ke lokasi tujuan nih. Mungkin secara general seperti itu. Mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pertama itu ada use case, pembuatan use case. Jadi apa sih itu use case? Jadi use case itu merupakan suatu gambaran sistem aplikasi yang menggambarkan interaksi aktor tersebut dan juga pelakunya ya, atau perilakunya dalam sistem tersebut ngapain aja. Jadi yang setelah saya analisa berdasarkan study case yang telah diberikan, di study case layanan kurir on the spot ini memiliki dua aktor. Pertama itu ada pengemudi dan juga pelanggan. Mungkin di sini pertama pelanggan dulu. Jadi pelanggan ini dia itu ngapain aja sih dalam sistem itu? Pertama dia itu login terlebih dahulu ya. Setelah login itu bisa juga apa yang dilakukan itu bisa untuk membuat catatan atau mengorder layanan kurir gitu. Untuk melakukan penjemputan barang, bisa juga atau menelepon di website on the spot-nya, atau bisa diakses juga melalui situs web ya. Jadi di situs web kemudian dia bisa juga menginput data-data pengirimannya, menginput data pengiriman. Selain itu dia juga bisa untuk pilih layanan ya. Setelah menginput data pengiriman kayak data-data biodatanya seperti mungkin kayak nama, nomor HP, email, ataupun alamat mereka. Dan bisa juga untuk memilih layanan yang disediakan oleh layanan kurir on the spot. Selain itu bisa juga untuk melihat informasi paket. Informasi paket itu ada apa aja gitu. Nanti paketnya mungkin ada paket di situ, bisa paket yang kilat ataupun yang sedang gitu-gitu, nanti ada informasi paketnya. Mungkin dan juga bisa melihat pelanggan itu melacak status pengiriman. Jadi di sini dia bisa untuk melihat status pengiriman mereka ya, sampai mana tujuannya, atau statusnya itu masih diantar atau sedang dikirimkan ke lokasi tujuan, dan atau status lainnya nanti pelanggan bisa melacak dari sistem. Kemudian itu bukan tadi pelanggan ya. Sekarang beralih ke pengemudi. Pengemudi itu dia itu bisa ngapain aja sih di dalam sistem itu? Pertama sama halnya kayak pelanggan, dia juga harus login dulu ya. Harus login dulu untuk agar masuk sistem. Kemudian untuk bisa juga untuk mengunggah paket ya. Mengunggah paket ini paket apa? Itu paket yang udah di request atau dibuat oleh pelanggan. Mungkin di sini tadi input data pengiriman, nanti dia akan masuk otomatis ke buat paket ya. Jadi pengemudi juga bisa mengubah data-data paketnya, kayak data-data mungkin kayak alamatnya, nama kayak gitu. Kemudian kayak harga juga termasuk, nanti dia bisa mengubah juga data-data paketnya. Kemudian juga bisa ngapus paket yang udah di-create oleh pengemudi oleh pelanggan. Dan bisa juga untuk menambahkan paket secara manual gitu. Jadi jika mungkin pengemudi pelanggan menelpon dari untuk merequest create paket, jadi nantinya dia akan menambahkan paket secara manual. Kemudian juga bisa untuk input billing dan cetak bukti ya. Jadi nanti di sini pengemudi juga bisa untuk melihat menginput billing dan juga cetak bukti pembayarannya. Saya nanti dia bayar berapa, kemudian di sini ada extend bayar tunai dan juga extend data pengiriman. Jadi di sini ketika udah selesai melihat informasi paket, bisa dia untuk dan setelah diinput dia bisa melakukan bayar tunai secara mungkin bisa juga secara cash ataupun secara
menggunakan billing otomatis ya, atau menggunakan metode payment gateway yang seperti kayak Oppo, Dana, yang mungkin sejenisnya gitu. Sini nanti akan dia setelah masuk market bisa akan bayar tunai, nanti di sini akan bisa input billing dan cetak bukti pembayarannya gitu. Bisa juga untuk data pengiriman juga di sini dari informasi paket, dia bisa menginput data pengirimannya. Dan juga di sini bisa juga untuk pengemudi itu melihat jadwal penjemputan dan pengiriman. Nah, itu merupakan secara garis besar use case yang ada pada on the spot ya, paket use case ya, yang terdiri dari pelanggan, pengemudi, dan beberapa action yang ada dalam sistem aplikasi tersebut. Kemudian di sini beralih ke diagram activity ya. Apa sih diagram activity itu? Jadi diagram activity itu merupakan suatu diagram, gambaran diagram yang menjelaskan suatu aktor dan juga action-action yang dilakukan pada setiap diagram tersebut gitu. Jadi di setiap sistem dia ngapain aja dan apa yang dilakukan oleh pelanggan, nanti sistemnya meresponnya seperti apa, itu akan digambarkan melalui diagram activity. Mungkin di sini lebih jelasnya langsung saja. Pertama ini ada pelanggan. Pelanggan ini ada sistem dan juga pengemudi. Di sini ada pelanggan. Oke, pelanggan tadi sama halnya kayak use case, yaitu tadi mengunjungi website-nya terlebih dahulu ya, atau melalui nomor telepon. Tapi ini karena dilakukan sistem, maka di sini yang bisa kunjungi website. Kemudian setelah mengunjungi website itu akan menarik ke halaman login ya. Ke halaman login tersebut, dia akan kemudian input data loginnya. Dari input data login, sistem akan memvalidasi apakah data yang dimasukkan itu benar atau tidak. Jika benar, dia itu akan menampilkan informasi pengiriman. Jadi kayak data-data yang seperti kayak use case, kayak data-data namanya, alamat, nomor jenis kelamin, nomor HP gitu, kayak email. Kemudian jika udah selesai, ini ada pengiriman, ada menginput juga dari user tersebut atau pelanggan. Setelah menginput, dia itu akan memilih jenis layanan. Apa sih jenis layanan yang tersedia gitu? Jadi tadi yang kayak yang sebutkan di use case, jadi ada beberapa di dalam aplikasi itu ada mungkin ada kurang lebih 3 jenis layanan, ada 3 hari yang sama atau semalam. Kemudian setelah memilih jenis layanan, user tersebut juga bisa untuk menghitung biaya, label surat, dan tanda terima. Jadi bisa untuk melihat gitu dari layanan yang dipilih, itu akan muncul, sistem itu akan menampilkan secara otomatis biayanya, label surat, dan tanda terima. Kemudian itu nanti ketika udah biaya tersebut tampilkan, akan menampilkan informasi detail penjemputan ya, nanti yaitu dijemput jam berapa, lokasinya kemana, terus mungkin nanti sama drivernya siapa gitu, atau jenis mobilnya itu seperti apa, atau nanti truk atau pick up ataupun kendaraan lainnya. Dan nanti jika udah dapat informasi, kemudian dia itu akan melihat update informasi, jadi semacam tracking juga gitu tadi, yaitu bisa pelanggan itu bisa untuk melakukan tracking juga. Kemudian di sini bisa juga untuk melacak status pengiriman paket yang tadi yang melakukan tracking. Kemudian juga bisa untuk melacak status pengiriman paket itu kayak siap diambil sampai di gudang, dikirim, terkirim, dibatalkan. Jadi siap diambil oleh kurirnya atau pengemudinya, kemudian diambil. Setelah diambil, kemudian itu akan sampai di gudang dulu untuk melakukan factoring dan berbarengan dengan paket lainnya. Kemudian dikirim, kemudian terkirim, dan juga dibatalkan. Itu merupakan suatu diagram activity dari pelanggan. Kemudian juga ada juga dari pengemudi. Pengemudi itu ngapain aja sih dia? Jadi kayak samanya kayak customer gitu. Jadi dia itu input data login, kemudian melakukan validasi di sistemnya, dia itu benar atau enggak. Jadi kalau enggak, dia balik lagi ke halaman login. Kalau yes, dia menampilkan paket pengiriman pelanggan. Jadi ketika udah berhasil, pengemudi tersebut itu bisa melihat paket-paket pengirimannya. Jadi ketika udah dilihat paket apa aja sih yang akan dikirimkan, yaitu bisa juga untuk menambahkan paket secara manual, mengubah paket yang udah ada, menghapus, bahkan menghapus paket pelanggan. Itu yang bisa dilakukan oleh pengemudi. Selain itu, ada juga di sini pengemudi juga bisa untuk pelanggan bayar manual, mengecek apakah pelanggan tersebut sudah melakukan transaksi atau belum. Jika udah,
yaitu akan melakukan cetak keuangan dan mencetak payslip-nya gitu. Secara pengemudinya akan mencetak payslip-nya. Kemudian jika enggak, dia keuangan otomatis masuk ke sistem gitu. Ini yang tadi ini yang jika input cetak keuangan ini secara manual, kan kalau enggak ini akan udah otomatis masuk ke sistem gitu. Yang udah dibuatkan oleh sistem untuk metode pembayarannya. Kemudian ada juga untuk pengemudi juga bisa untuk mengecek paket baru sistem. Jadi apakah ada paket baru atau enggak. Jika enggak ada, dia akan melakukan informasi paket dan cetak label ketika pelanggannya itu telah menerima paketnya gitu. Jadi ketika udah dijemput ke lokasi penjemputan, dia itu akan mengecek apakah ada paket baru. Jika enggak ada, dia itu akan update informasi paket dan cetak label. Kemudian sampai situ selesai untuk diagram activity. Kemudian di sini ada juga SSD. Apa itu SSD? Jadi SSD itu merupakan suatu diagram kepanjangan dari sistem sequence diagram yang menggambarkan suatu proses aplikasi dan juga validasi dalam aplikasi tersebut, termasuk juga aktor-aktornya. Jadi nanti di SSD ini jelaskan apa aja sih kondisi dan juga apa action yang dilakukan oleh sistem dan juga apa yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini mungkin di sini ada dua SSD ya, pertama pelanggan dan juga pengemudi. Di sini yang saya akan jelaskan pelanggan terlebih dahulu. Di sini ada juga sistemnya. Kemudian pertama itu tadi ya, sama halnya kayak diagram activity, dia itu login dulu. Kemudian sistem akan memproses login. Kemudian nanti di SSD itu akan input form data pengiriman. Kemudian akan juga nanti form data, memilih form data, menginput form datanya. Kemudian ada juga pemilih jenis layanan tadi. Jenis layanan tadi seperti ini ya, 3 hari yang sama atau semalam. Kemudian setelah memilih layanan, sistem itu akan otomatis menghitung biaya pengiriman, label surat, dan tanda terima. Kemudian ada juga untuk melihat informasi paket. Nah, informasi paket yang diterima oleh pelanggan, dan juga bisa juga untuk melakukan filtering status gitu, atau melacak pengiriman yang telah disubmit oleh pelanggan gitu, dan juga dilakukan oleh pengemudi. Itu merupakan nanti ketika pelanggan tersebut sudah sampai, akan ada notifikasi ketika status paketnya itu udah terkirim atau udah selesai terkirim. Kemudian di sini juga untuk pengemudi dan sistem. Mungkin di sini ada pengemudi pertama lakukan adalah login dulu sama halnya kayak pelanggan. Kemudian kayak proses login, kemudian Anda juga lihat paket pengiriman pelanggan. Jadi melihat paket-paket pengirimannya apa yang telah diinput oleh user. Kemudian ada juga untuk melakukan proses edit delete. Jadi pengemudi juga bisa melakukan proses edit delete. Kemudian di sini ada action juga edit delete paket. Nanti di sistem itu mengecek apakah setelah sampai di lokasi tujuan itu pelanggan bayar manual. Kemudian jika iya, dia itu akan input cerita keuangan dan cetak payslip secara manual gitu ya. Sedang kalau tidak ya dia akan otomatis ya udah create pembayaran tersebut atau billingnya tersebut ya, atau invoicingnya. Kemudian ngecek juga gitu apakah ada paket baru sistem. Jika ada, dia akan ada update informasi paket dan cetak label. Jadi itu merupakan gambar SD yang menggambarkan suatu proses dari aplikasi tersebut, jalan sistem dan juga pelanggan, dan juga apa aja action lakukan di dalam aplikasi tersebut gitu dengan kondisi-kondisi yang ada. Di sini yang terakhir ada state machine diagram. Apa sih state machine diagram itu? Jadi state machine diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan perilaku atau kondisi beserta validasi-validasi yang ada pada sistem tersebut. Jadi di sini apa aja statusnya gitu yang diambil dari sistem tersebut gitu. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, maka sistem akan menampilkan ini atau itu gitu. Jadi mungkin itu secara gambarannya. Ini di sini sudah saya buat terkait machine diagram. Yang pertama itu dari tadi case yang telah saya analisa dari tugas atau PDF yang telah saya baca. Jadi di situ ada kondisi ya, menggambarkan machine diagram itu dengan kondisi beberapa status ya. Jadi mungkin kayak siap diambil sampai di gudang, dikirim dan dibatalkan. Jadi kondisi ini merupakan kondisi yang akan nantinya ada di dalam aplikasi sistem pelayanan kuliah on the spot.
Mungkin pertama dilakukan adalah yaitu mengecek informasi paket. Nah, di sini dilakukan oleh, mungkin kalau di sini karena mungkin status, jadi dilakukan oleh pengemudi untuk validasi-validasinya. Di sini ada mengecek informasi paketnya. Jadi apakah paketnya itu valid? Nah, jika valid, ya pasti dia akan melakukan proses yaitu siap diambil gitu. Jadi siap diambil itu maksudnya adalah barang tersebut akan siap diambil oleh kurir dan akan dilakukan penjemputan ke lokasi tujuan yang telah diinput oleh pelanggan. Setelah itu, kemudian di sini sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya ada juga mengecekkan apakah pelanggan membatalkan suatu paket tersebut, ya apakah dibatalkan pelanggan, informasi tidak valid gitu. Jika dibatalkan maka proses itu akan selesai ya. Jadi kondisi-kondisi itu akan selesai. Dan kemudian jika tidak dibatalkan, maka akan melakukan proses berikutnya, yaitu pengemudi akan melokasi lokasi penjemputan. Ketika sudah sampai sedang menuju lokasi penjemputan, statusnya itu akan berubah menjadi diambil di dalam sistem. Berarti diambil ini artinya pengemudi telah mengambil akan mengambil misalnya paket yang diterima atau paket yang telah disediakan oleh pengemudi ya. Jadi akan dijemput. Kemudian di sini setelah diambil itu akan validasi informasi paket oleh sistemnya. Jadi di itu ada beberapa validasi gitu untuk memastikan paket tersebut itu informasi yang valid atau tidak gitu. Jadi setelah validasi informasi oleh sistem, ada juga di sini sampai di gudang. Kenapa sampai di gudang? Itu untuk melakukan filtering gitu. Filtering untuk pengumpulan jadwal lainnya dan jadwal pengiriman gitu. Jadi karena kan mungkin paket nggak hanya satu gitu, satu dikirim ke lokasi yang sama. Jadi menunggu di beberapa lokasi itu memiliki paket yang memiliki lokasi yang sama gitu agar berbarengan pengirimannya. Ya, jadi satu ini sampai di gudang. Kemudian setelah sampai di gudang nanti itu akan dikirim. Nah, dikirim ini itu sudah masuk setelah melakukan filtering tadi menuju ke penjemputan customer. Itu kemudian diambil sampai di gudang, nanti dia akan dikirim. Dikirim ini dikirim alamat yang telah diinput oleh customer atau dibuat paket oleh customer. Dikirim ke lokasinya gitu. Nah, ketika dikirim ini, ketika paket sampai alamat tujuan, nanti dia akan sistem mengupdate secara otomatis statusnya yaitu terkirim gitu. Nah, nanti ketika statusnya telah diupdate terkirim, sampai saat itu nanti sistem akan memprosesnya dan statusnya itu udah selesai ya, karena udah terkirim gitu. Dan nanti secara otomatis pelanggan akan dapat notifikasi atau update secara otomatis yang telah dibuatkan oleh sistem. Mungkin itu penjelasan terkait state machine diagram yang menggambarkan umumnya itu secara generalnya menggambarkan suatu proses validasi dan status apa aja yang dilakukan oleh sistem dan actionnya apa gitu yang dilakukan oleh sistem tersebut, dan juga action dilakukan oleh aktor-aktornya, khususnya untuk pengemudi di dalam state machine diagram ini. Mungkin sekian penjelasan dari presentasi hasil TB tugas besar 1 ya, mata kuliah analisa berbasis objek. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.